Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya? Kembali lagi bersama Bunda Tinik. Sebelum mengawali pelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Keberagaman hewan dan tumbuhan diciptakan Allah untuk manusia. Makanan dan pakaian yang kita butuhkan berasal dari tumbuhan dan hewan. Oleh sebab itu, kita harus bersyukur kepada Allah. Hewan diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hewan juga merupakan sumber daya alam yang perlu terus dijaga kelestariannya. Jika tidak, maka hewan-hewan seperti panda, komodo, macan, harimau, badak, burung garuda, dan sebagainya akan punah. Oleh sebab itu, kita harus bersyukur kepada Allah dengan cara melestarikan hewan dan lingkungan kita semua. Berikut adalah hewan yang patut kita lestarikan keberadaannya. Yang pertama ada harimau Sumatera. Di Indonesia pernah hidup 3 jenis harimau, yaitu harimau Bali, harimau Jawa, dan harimau Sumatera. Namun, sekarang tinggal harimau Sumatera. Harimau Bali telah dinyatakan punah sejak tahun 1937 dan harimau Jawa dinyatakan punah sejak tahun 1980-an. Harimau Sumatera mempunyai warna paling gelap di antara semua jenis harimau. Pola hitamnya berukuran lebar dan jaraknya rapat, bahkan terkadang dempet. Harimau Sumatera merupakan hewan soliter, yaitu hewan yang berburu di malam hari. Harimau Sumatera hanya dapat ditemukan di Pulau Sumatera. Keberadaan harimau Sumatera makin langka dan dikategorikan sebagai satwa yang terancam punah. Dalam upaya penyelamatan harimau Sumatera dari kepunahan, Taman Safari Indonesia ditunjuk oleh 20 kebun binatang di dunia sebagai pusat penangkaran harimau Sumatera. Yang selanjutnya, burung cendrawasih. Burung yang sangat indah ini berasal dari tanah Papua. Karena keindahannya, burung ini kadang-kadang dijuluki burung yang berasal dari surga. Saking indah bentuknya, cendrawasih menjadi buruan banyak orang. Tidak sedikit pemburu liar yang memburu burung ini dan menjual dengan harga mahal. Pemerintah pun berusaha untuk melindungi cendrawasih agar kelangsungan hidupnya bisa berlangsung lama. Keindahan bulu pada burung cendrawasih jantan sesungguhnya digunakan untuk menarik perhatian burung cendrawasih betina. Cendrawasih memiliki habitat untuk hidup di hutan yang lebat dan di dataran rendah. Selanjutnya yaitu kupu-kupu. Indonesia memang negara dengan keanekaragaman kupu-kupu tertinggi kedua di dunia. Dari sekitar 20.000 jenis kupu-kupu, Indonesia memiliki sekitar 2.500 jenis. Sulawesi menjadi salah satu daerah dengan keanekaragaman jenis kupu-kupu terkaya di Indonesia. Dikenal sebagai The Kingdom of Butterfly atau Kerajaan Kupu-kupu. Dari ribuan jenis kupu-kupu, ada sekitar 20 jenis yang termasuk kupu-kupu langka dan dilindungi. Di antaranya yaitu kupu-kupu bidadari, kupu-kupu sayap peri, dan kupu-kupu sayap burung surga. Penyebab utama kepunahan kupu-kupu adalah rusaknya habitat akibat penebangan hutan dan penangkapan berlebihan untuk koleksi. Kupu-kupu termasuk jenis serangga. Kebanyakan kupu-kupu memiliki warna yang indah cemerlang. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dalam daur hidupnya. Metamorfosis adalah perubahan bentuk dari satu fase ke fase lain dalam satu daur hidup suatu organisme. Daur hidup kupu-kupu bermula dari telur yang melekat pada daun. Telur matang dan menetas setelah 5-10 hari dan menjadi larva atau ulat. 2 minggu berikutnya, larva atau ulat membentuk kepompong dan menjadi pupa. Pupa bergantung pada ranting atau daun tanaman selama 2-3 minggu. Setelah itu, kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong. Agar lebih jelasnya, mari kita lihat video metamorfosis kupu-kupu berikut ini.
Selanjutnya yaitu tentang katak dan kodok. Katak dan kodok adalah salah satu jenis hewan yang luar biasa. Meskipun kecil, katak bisa digunakan sebagai salah satu indikator apakah suatu lingkungan sudah tercemar atau tidak. Nah, perbedaan antara katak dan kodok yaitu katak habitatnya di sumber air, kolam, danau, sungai. Kulit katak halus dan licin serta tampak basah. Kaki katak lebih panjang. Katak memiliki gigi. Telur katak berkerumpul seperti anggur, dan kulit katak mengeluarkan racun yang membuat musuh akan terasa muntah ketika menggigitnya. Selanjutnya kodok. Kodok habitatnya lebih banyak di darat, yaitu di hutan, kebun, dan pepohonan. Kulit kodok terasa kering, kasar, dan berbintil. Kaki kodok lebih pendek dan gemuk. Kodok tidak memiliki gigi. Telur kodok berderet seperti rantai, dan badan kodok mengeluarkan racun dan berbau, sehingga membuat musuh pergi karena bau dari racun kodok tersebut. Tempat yang asri dan sejuk biasanya akan dihinggapi berbagai macam burung. Bagian-bagian tubuh burung memiliki fungsi bermacam-macam, di antaranya yaitu paruh berfungsi untuk mengambil makanan, mata berfungsi untuk melihat benda di sekitar, sayap berfungsi untuk bergerak dan terbang, cakar berfungsi untuk mencengkeram, dan ekor berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Menurut teman-teman, apakah laba-laba dan serangga adalah hewan yang berbeda? Agar menambah wawasan, mari kita bahas perbedaan laba-laba dan serangga. Yang pertama yaitu laba-laba memiliki 4 pasang kaki, sehingga kaki laba-laba ada 8 buah. Kemudian laba-laba tidak memiliki sayap. Dan jumlah mata laba-laba yaitu antara lain ada yang bermata 2, 4, 6, atau 8. Laba-laba bernapas menggunakan paru-paru. Yang selanjutnya yaitu serangga atau kumbang. Kumbang memiliki 3 pasang kaki, sehingga kaki kumbang yaitu ada 6. Kumbang memiliki 3 pasang sayap, sehingga sayap kumbang juga terdapat 6. Kumbang hanya memiliki 2 mata. Kumbang bernafas menggunakan trakea. Dan kumbang memiliki antena. Apakah teman-teman memiliki hewan peliharaan? Siapa yang punya kucing? Yang punya ikan? Atau ayam? Atau burung? Nah, untuk menjaga hewan peliharaan tersebut, kita harus senantiasa memberikan hak-haknya. Apa itu? Hak dari hewan peliharaan kita yaitu hak diberi makan, hak diberikan kasih sayang, hak dirawat, dan hak dibersihkan kandangnya. Nah, hak-hak peliharaan tersebut harus dikerjakan oleh kita karena itu menjadi kewajiban kita karena memelihara hewan peliharaan. Sedangkan setelah kita melakukan kewajiban, kita pun memiliki hak terhadap hewan peliharaan tersebut. Misalkan ayam, jadi kita berhak atas telur dan daging ayamnya. Kucing, kita berhak bermain bersama kucing, dan sebagainya. Nah teman-teman, untuk tugas hari ini teman-teman silahkan buka halaman 67, silahkan dibaca hingga halaman 68. Kemudian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawahnya ya, nomor 1 hingga nomor 6. Nah demikian pelajaran hari ini teman-teman. Say hamdalah, alhamdulillah. Jangan lupa teman-teman untuk selalu sholat 5 waktu ya. Semangat terus teman-teman. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.